gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan, ucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Puji Tuhan, kita telah membaca dari pasal 15 sampai pasal yang ke-16, raja-raja yang kemudian kita kenal setelah Yerobeam dan Rehabeam. Perang saudara ini berlarut walaupun Israel dan Yehuda itu adalah satu. Tetapi kita melihat permusuhan yang diwariskan kepada raja-raja berikutnya merupakan perseteruan yang semakin menghancurkan Israel. Ada raja-raja yang muncul kemudian, tetapi catatan yang selalu kita baca pasal 15 ayat 3, Abia hidup dalam segala dosa yang dilakukan ayahnya. Ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan seperti Daud moyangnya. Pasal 15 ayat yang ke-11. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Tetapi ayat yang ke-23, pada masa tuanya ia menderita sakit pada kedua kakinya. Ada catatan untuk ini, kita lihat nanti. Pasal 15 ayat 26. Ia melakukan Nadab anak Yerobeam. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ayat yang ke-34, Baesa. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosa yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Hingga datang firman Tuhan kepada Baesa, ayat yang ke-2, karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja, tapi engkau hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, hingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Ayat yang ke-5, selebihnya dari riwayat Baesa, apa yang dilakukan kepahlawanannya, bukankah semua tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Ayat yang ke-7, juga dengan perantaraan Nabi Yehu bin Hanani firman Tuhan datang melawan Baesa, melawan keluarganya, baik karena segala yang jahat yang dilakukan di mata Tuhan, hingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan dengan perbuatan tangannya. Dengan demikian menjadi sama seperti keluarga Yerobeam, maupun karena ia telah membunuh Yerobeam. Ela, pasal 16 ayat yang ke-10, datanglah Simri lalu membunuh dia dalam tahun ke-27 zaman Asa raja Yehuda. Lalu Ela menggantikan menjadi raja. Masih lanjut, Simri raja Israel. Pada ayat yang ke-19, karena dosa-dosa yang dilakukan Zimri dengan melakukan apa yang jadi mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ayat yang ke-22,
rakyat mengikuti Omri lebih kuat daripada rakyat yang mengikuti Tibni. Lalu ayat yang ke-25, Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia melakukan kejahatan lebih daripada orang yang mendahulunya. Ayat yang ke-29, Ahab anak Omri memerintah 22 tahun lamanya. Dan ayat 30, Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih dari semua orang yang mendahulunya. Ditambah ia mengambil Isabel ayat 31, anak Etbaal raja Sidon jadi istri, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Bagaimana Allah tidak murka terhadap Israel? Setelah saudara ikuti dari pasal 15 dan 16, raja-raja yang terdapat dalam 2 pasal ini membuat bangsa Israel berdosa kepada Allah. Muncul raja lagi, di bawah semakin berdosa. Muncul lagi, bawah semakin berdosa. Kita tidak melihat ada satu sikap yang benar-benar masih tersisa yang baik dari orang-orang Israel. Mereka dengan sengaja tahu kejahatan, tahu tidak ada kebenaran, tahu perbuatan-perbuatan mereka adalah penyembahan-penyembahan yang sangat dibenci Allah. Asa, Raja Yehuda tadi, catatan satu-satunya yang menuliskan ia melakukan apa yang benar, pasal 15 ayat 11. Tetapi pada akhir hidupnya, pada masa tuanya, ia menderita sakit pada kedua kakinya. Kita lihat di dalam 2 Tawarikh 14. Apa yang terjadi pada waktu ia sakit kakinya? Dua Tawarikh 14, 15, 16. Kita lihat pada akhir hidupnya Raja Asa, pasal 16 ayat 12. Tetapi pada tahun ke-39 pemerintahan Asa, menderita sakit pada kakinya, kemudian menjadi sangat parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari Tuhan, tetapi pertolongan Tabib. Akhirnya sama. Baik, satu di antara raja-raja yang kita baca cuma dia, raja yang mencari Allah. Tetapi pada akhir hidupnya kembali lagi ia meninggalkan Tuhan. Inilah yang membuat bangsa Israel tambah lama tambah rusak. Semakin hancur, semakin meninggalkan Tuhan, semakin mencari pertolongan manusia. Dengan sengaja ditutup oleh Raja Ahab. Pembacaan kita hari ini ditutup oleh Raja Ahab yang hidup menurut dosa Yerobeam. Dan seolah-olah katanya itu masih kurang. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa Yerobeam. Lalu dia ambil istri daripada perempuan Sidon. Sidon bukan daerah Yehuda. Sidon adalah negeri kafir. Dia ambil Isabel dan kita kenal cerita tentang Isabel. Wanita yang benar-benar jahat hidupnya. Menjadi istri dari raja. Seorang raja Israel.
mempengaruhi Ahab begitu rupa, dan Ahab adalah seorang suami yang takut kepada istri. Hingga semua kehidupan Ahab berubah, termasuk kehidupan bangsa Israel. Kita akan lihat nanti di dalam kitab Tawarikh. Tetapi saudara melihat bahwa betapa Allah benar-benar sakit hati dengan apa yang dibuat oleh orang-orang Israel. Maka di pasal 17 besok kita akan membaca Allah keringkan langit. Tidak ada air, tidak ada embun, tidak ada hujan. Mereka benar-benar dibuat takluk untuk kembali kepada Tuhan. Dengan sengaja. Bahkan tadi kita baca masih ada Raja Asa yang ambil barang-barang kudus. Ayat 15, pasal 15. Ia membawa persembahan kudus ayatnya dan persembahan kudus ke rumah Tuhan, yakni emas, perak, serta barang-barang lain. Tetapi kemudian ayat 18, Asa mengambil emas dan perak yang masih tinggal dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan perbendaharaan rumah raja, menyerahkan kepada pegawainya dan membawa kepada Ben-Hadad bin Tabrimon bin Hesion, Raja Aram, untuk bikin perjanjian, minta pertolongan. Kalau aku ada perang, hendaklah engkau membantu aku. Mengambil berkakas-berkakas segala emas dan perak yang ada di rumah Tuhan. Emas dan perak yang ada di rumah Tuhan itu ada pada perkakas-perkakas rumah Tuhan. Dengan kata lain, rumah Tuhan bagaimana? Kosong. Semua perkakas yang ada di dalam bait Allah itu dilapis emas. Salomo buat demikian. Tetapi kita melihat sekarang semua emas yang ada di dalam perbendaharaan bait Allah, berarti seluruh perkakas bait Allah diboyong dan dijadikan upeti suatu bingkisan ayat 19, yakni emas dan perak. Kamu bantu aku kasih ini. Dia tidak punya apa-apa lagi dan dia bawa semua emas dan perak itu kepada Ben-Hadad dan diserahkan sebagai perjanjian. Kalau aku diserang oleh Raja Baesa, kamulah yang akan menolong aku. Dijadikan bingkisan, perkakas bait Allah dijadikan bingkisan. Asa yang tadi kita baca, masih ada ayat yang menuliskan di ayat 11, melakukan apa yang benar. Lalu kita temukan di akhir hidupnya, di masa tuanya, sampai dia mati, dia tidak mencari Tuhan. Sakit, tapi dalam sakitnya dia tidak mencari Tuhan, tapi dia pergi kepada para tabib. Benar-benar kaki iman yang lumpuh dan mengakibatkan seluruh bangsa Israel berdosa kepada Tuhan. Semakin lama semakin jahat, semakin lama semakin banyak yang dibuat untuk melawan Tuhan. Raja demi raja demi raja demi raja. Saya tidak bisa lupa dengan kalimat
yang dikatakan salah satu tour guide kami, seorang Yahudi asli, Muslim. Dan ia berkata, yang kami percaya Alkitab itu cuma Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, Ulangan. Cuma 5 kitab. Dan selebihnya itu bukan Alkitab. Itu cuma sejarah. Bagaimana dengan Nabi Isa? Karena kami percaya cuma Alkitab itu cuma ada 5 kitab. Dan Nabi Isa itu ditulis bukan di 5 kitab itu. Maka kami tidak percaya. Kalau dibaca saudara, memang semua adalah riwayat, sejarah. Sejarah itu bukan Alkitab, kata mereka. Sejarah itu adalah tulisan orang, itu bukan Alkitab. Yang kami percaya cuma Kejadian sampai Ulangan. Menurut mereka, apa yang mereka baca setelah itu adalah sejarah kelam dari bangsa Israel. Yang tidak ada yang dapat mengangkat hebatnya Allah Israel. Merupakan sejarah yang dituliskan dengan catatan-catatan seperti ini yang kita baca. Hal-hal buruk yang dilakukan oleh raja demi raja demi raja demi raja. Masih ada yang lebih parah lagi. Ini boleh jadi sejarah, saudara. Dalam kitab Mazmur 78. Mazmur 78 ayat 18. Mazmur 78 ayat 18. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan minta makanan menurut hawa nafsu. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Mencobai Allah, terus mencobai Allah. Ayat 37, ayat 36. Tetapi mereka memperdaya dia dengan mulut mereka, dengan lidah mereka membohongi Allah. 37. Hati mereka tidak tetap pada dia, mereka tidak setia pada perjanjiannya. Dengan sangat sengaja bangsa Israel berjalan terus dalam kehidupan yang sangat menyakiti hati Allah. Bagaimana mungkin Allah dapat mengampuni bangsa ini? Pada puncak kejahatannya, Allah serahkan bangsa Israel ke tangan Nebukadnezar dan menghancurkan semuanya. Asa yang kita harap satu di antara raja-raja yang baik tadi dapat mengarahkan kembali kepada penyembahan yang benar kepada Tuhan. Ternyata dia justru yang mengosongkan bait Allah dengan menyerahkan perkakas-perkakas bait Allah yang dilapis dengan emas kepada Raja Ben-Hadad sebagai upeti perjanjian perang. Salahkah ketika Allah harus mendatangkan pukulan berat yang dialami oleh seluruh bangsa Israel? 1 tahun kita tidak dapat hujan, kita rasa sudah entah panasnya seperti apa. Kita belum pernah 1 tahun tidak mendapat hujan. Walaupun sedikit pernah terjadi, tetapi tetap ada hujan, masih ada hujan. Walaupun sedikit. Hingga ada masa paceklik
hingga ada masa mahal makanan pada waktu itu. Masih ada. Dan mereka 3,5 tahun tidak ada air, tidak ada sungai. Benar-benar Tuhan keringkan semuanya. Dan pada akhirnya mereka berbalik dengan perantaraan Nabi Elia. Tuhan kita gak kejam, saudara. Amin. Allah tidak melakukan tindakan seperti itu kalau kita masih mencari Tuhan. Berjalanlah di tahun 2015 dengan satu komitmen keluarga, kami tetap hidup beribadah kepada Tuhan. Amin. Menjadi sebuah komitmen dalam keluarga saudara. Hari-hari bukan semakin baik, hari-hari tidak menjadikan semakin perubahan, semakin baik tidak. Kita belum tinggalkan tahun 2014. Di akhir tahun kita sudah melihat bencana demi bencana. Banjarnegara berduka, longsor. Semalam kita lihat lagi di televisi, Palembang, jalan putus, ambrol. Sebab hujan menghancurkan semua tanggul dan jembatan-jembatan. Belum akhir, saudara. Beberapa tahun lalu kita ingat tsunami. Ribuan orang yang mati. Kita belum tinggalkan tahun 2014. Kita masih di tahun ini. Tapi kita sudah melihat ada keadaan-keadaan yang semakin menyedihkan. BMKG berkata pada bulan Januari, Februari, pada puncak hujan. Sekarang aja udah begini, bagaimana nanti? Di bulan Januari 2015 dikatakan adalah hari puncak hujan. Ambil satu keputusan dalam keluarga. Keluarga kita harus mencari Tuhan. Tidak ada jalan lain. Di antara desa yang kena timbunan longsor, tidak mungkin tidak ada orang yang punya uang di sana. Walaupun desa, tapi pasti ada 1 atau 2 atau 3 keluarga yang punya uang banyak di sana. Tetapi tidak ada satu keluarga yang tersisa. Berarti uang mereka tidak dapat menyelamatkan mereka. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan coba hidup tanpa Allah. Jangan coba keluar daripada apa yang Tuhan mau. Ini adalah tantangan yang membuat kita harus mengambil sebuah tindakan, terutama sebagai kepala keluarga. Saudara wajib hukumnya untuk membawa seluruh keluarga semakin berlutut di hadapan Allah. Jangan tinggalkan tahun tanpa perjamuan kudus. Kita menghadapi masa yang lebih berat dan lebih sukar, tapi bersama Tuhan kita tidak akan ditinggalkan. Berjalanlah bersama Dia, dan biarlah keluarga kita terpelihara. Mari kita berdoa. Kita berdiri bersama.